Episode 16. Di sebuah kontrakan sempit yang disewa dengan biaya cukup terjangkau kalangan menengah ke bawah. Bangunan sedikit kumuh yang bercampur dengan kawasan padat penduduk. Ada banyak kontrakan sejenis yang menawarkan harga murah dengan fasilitas ala kadarnya di sekitarnya. Becek sedikit jika hujan turun. Bukan sebuah hunian yang akan menjadi pilihan jika kalian memiliki uang lebih di ibu kota. Namun, tempat-tempat ini menjadi penyelamat para pekerja dengan gaji di bawah rata-rata. Dan kontrakan sempit inilah tempat gadis itu bernaung. Menyembunyikan diri dari dunia yang sudah lama meninggalkannya. Sudah 2 hari lewat dari pertemuannya dengan harimau gila itu. Aran sama sekali tidak bergerak dari kamar kosnya. Dia delivery makanan beberapa kali, sebagai upayanya menyembunyikan diri. Tapi HP di atas meja tidak bergetar selama 2 hari ini. Tidak ada pesan masuk atau panggilan telepon. Dia kerap memeriksanya. Bahkan mungkin selama 2 hari ini pekerjaannya adalah memeriksa HP. Aku pasti sudah gila. Kenapa aku kecewa dia tidak menghubungiku? Depresi, aku tahu. Dia tidak mungkin menghubungiku. Dia hanya mengintimidasi kemarin. Kembali berusaha memperoleh kesadaran diri. Aran menjatuhkan diri ke atas tempat tidur. Berguling di bawah selimut tipisnya. Menggulingkan tubuh sampai membentur dinding pembatas. Dia bahkan tidak punya ruang untuk sekedar berguling-guling di atas tempat tidur. Kepalanya muncul dari balik selimut. Dengan rambut terburai ke sana kemari. Tapi kenapa aku sama sekali tidak menulis? Di depan laptopnya yang menyala, dia hanya mematung. Seluruh ide di kepalanya buntu. Selama 2 hari ini, dia hanya bolak-balik memandang HP-nya. Membuka kotak pesan. Melihat daftar panggilan. Seperti pelamar kerja yang sedang menunggu panggilan wawancara. Dia benar-benar mendedikasikan waktu untuk menunggu sesuatu yang tidak pasti. Seharusnya aku menulis. Aku tahu dia hanya mengerjaiku. Lagi pula sudah gila ya. Memang apa yang dia inginkan dariku? Dia bahkan punya ratusan karyawan yang bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Lantas apa artinya serpihan daun sepertiku ini? Bangun Arandita, berteriak sendiri memenuhi kamar kosnya dengan teriakannya. Entah kenapa Aran menggerutu. Seharusnya dia senang sekretaris Han tidak menghubunginya. Walaupun jujur di bagian hatinya yang lain dia merasa kecewa. Dengan perasaan enggan dia bangun dari atas tempat tidur. Menyeret kakinya menuju karpet di mana meja kecil dan laptopnya yang sudah 2 hari ini tidak dia sentuh. Pendar cahaya laptop membias ke wajahnya. Menggerakkan mouse untuk membuka kertas lembaran putih. Dia harus menulis sekarang. Jadwal update 2 novelnya sudah ada di depan mata. Krik, krik, sudah setengah jam dia meletakkan tangannya di keyboard laptopnya. Tapi kepalanya benar-benar tidak bisa diajak berpikir. Kenapa aku ini? Akhirnya Aran memilih bersandar di tempat tidurnya. Menjatuhkan kepalanya. Menatap langit-langit kamar sempitnya. Adegan masa lalunya menari-nari di pikirannya. Terbiaskan di langit kamar. Dulu, saat ia masih menjadi reporter di stasiun TV ternama milik konglomerat negeri ini. Stasiun TV XX yang berhasil mendapatkan wawancara khusus dengan Presidir Antarna Group. Saat dia menyatakan perasaannya pada istrinya. Kejadian itu sudah sangat lama. Namun tidak akan pernah terlupakan dari ingatannya. Karena keserakahannya dan kenekatannya. Membuat Aran harus kehilangan semuanya.
Siang itu putri pemilik stasiun TV tempatnya bekerja mendatanginya di ruangannya. Wanita cantik yang juga telah menyelesaikan studi bergengsinya di luar negeri. Dia sudah memiliki brand kosmetik yang sangat populer di negara ini. Cantik, pintar, kaya raya dan dari keluarga terpandang. Dia punya semua modal untuk jadi bunga di kalangan atas pergaulannya. Tapi, kenapa gadis sesempurna dia harus jatuh cinta pada orang yang salah? Nona, Anda tahu kan ada aturan yang tidak tertulis di dunia media negara ini? Bahwa Antarna Group adalah perusahaan yang tidak bisa disentuh secara pribadi. Ada garis yang tidak bisa ditembus media dalam memberitakan Antarna Group, yaitu mengenai kehidupan pribadi pemiliknya, yaitu Saga Rahardian Wijaya. Sudah seperti aturan tidak tertulis. Jangan mengganggunya, kalau kalian mau hidup damai. Begitulah adanya. Perusahaan skala nasional yang ada di semua lini kehidupan. Loyalitas para karyawan yang sudah tidak perlu dipertanyakan. Membuat media selalu menaati batas tidak tertulis itu. Bukan Tuan Saga. Dia kan sudah punya pelukis Helena. Gadis sombong itu sudah seperti putri. Memamerkan hubungannya dengan Tuan Saga. Mendengus sebal. Membayangkan wajah pelukis Helena. Gadis paling beruntung di negeri ini yang diperkenalkan kepada publik sebagai kekasih Tuan Saga. Tapi memang itu layak untuk dipamerkan Nona. Aran membalas ringan. Siapa juga yang tidak akan pamer kalau punya pacar sehebat Tuan Saga? Kalau dia bukan serpihan debu di dunia ini, mungkin dia juga akan tidak tahu malu untuk ikut menyukai Tuan Saga. Tapi, kalau bukan Tuan Saga siapa lagi? Setahu saya dia tidak punya adik yang diperkenalkan ke publik. Walaupun Aran juga tidak tahu kalau dalam pergaulan kelas atas yang terbatas. Mungkin saja Nona di hadapannya ini mengenal adik Tuan Saga. Sekretarisnya. Jawaban wanita di depan Aran seperti sambaran petir di telinga gadis itu. Apa Nona sudah gila? Aran berteriak keras. Tidak peduli siapa wanita yang ada di depannya. Putri kesayangan pemilik tempat dia menggantungkan hidup. Nona tahu siapa dia? Walaupun dia juga sama-sama tampan. Tapi seharusnya Nona jangan pernah berhubungan dengannya. Aran tahu siapa yang dimaksud Nona di hadapannya. Laki-laki dingin yang selalu berada di belakang Tuan Saga. Saat dia mengambil foto-foto resmi Presidir Antarna Group, dia selalu melihat laki-laki itu. Dia bahkan selalu dalam frame foto yang sama dengan Tuan Saga. Nona carilah laki-laki normal saja. Wajah wanita di hadapan Aran tampak sangat muram. Dia tahu kalau sekretaris Han memang terlihat sangat dingin dari luar. Tapi dia yakin kalau dia bisa menyentuhnya hati itu sebenarnya hangat. Tapi aku menyukainya. Kami sudah beberapa kali bertemu di forum resmi. Semakin dilihat dia semakin mempesona. Sudah gila ya? Aran memaki dalam hatinya. Sekretaris Han ibarat musuh para reporter. Dengan isyarat tangannya saja para reporter sudah tahu untuk menjaga jarak untuk sekedar mengambil foto. Dia tidak segan mengambil tindakan fisik jika dia merasa ada yang mengganggu kenyamanan Tuan Saga. Dan tidak pandang bulu, dia bisa memukul laki-laki atau perempuan. Semua gender itu sama saja baginya. Pengganggu kenyamanan Tuan Saga harus dihilangkan. Dan Aran paham betul. Dia harus menghindari orang seperti itu. Setampan apapun dia, aku tidak akan memilihnya untuk jatuh cinta. Memang aku punya nyawa berapa sampai mau berurusan dengannya. Aku akan memberimu uang sekian. Nona muda itu menyebutkan nominal uang yang jumlahnya bisa menggugurkan pertahanannya. Glek,
Aran menelan ludah demi mengulang nominal itu di kepalanya. Setengahnya saja bisa dia pakai untuk melunasi pinjaman pembelian rumah orang tuanya. Dan sisanya bisa dia pakai untuk dirinya sendiri. Jiwa serakahnya, naluri keingintahuannya, tantangan yang menaikkan semangat, berlomba memprovokasi. Aran dikenal sebagai reporter tangguh di stasiun TV XX. Kerjanya cepat dan juga profesional. Berani. Walaupun terkadang keberaniannya dilandasi karena kekurangan uang. Untuk itulah nona muda itu mendatangi Aran. Nona muda itu tersenyum tipis. Dia mengenal Aran dengan baik. Reporter satu ini bisa bekerja di luar nalar manusia biasa jika dijanjikan uang. Nona, maaf. Saya tidak berani. Sepertinya Aran belum kehilangan akal sehatnya. Cih. Dia tidak terpancing. Aku yang akan bertanggung jawab semuanya. Kau tahu kan ayahku sangat menyayangiku. Aran menganggukkan kepalanya. Kau cukup mengambil video sehari-hari. Dan foto-foto. Setelahnya serahkan pada tim produksi. Mereka yang akan mengatur semuanya. Nona. Kenapa Anda gila begini sih? Anda bahkan mau menyiarkannya di TV. Anda tidak tahu seberbahaya apa laki-laki itu. Julukannya saja harimau gila. Ya, itu julukan dariku sih. Aku akan memberimu bonus 2 kali lipat gajimu setelah semua selesai. Nona, mulai tergoda saat kembali menghitung nominal yang akan didapat. Aku yang akan menjaminmu. Percayalah, tidak akan terjadi apa-apa, identitasmu akan dirahasiakan. Semakin tergoda mendengarnya. Dan akhirnya Aran benar-benar melakukannya. Membuka lembaran ikatan mematikan dengan laki-laki yang dia juluki harimau gila. Seharusnya dia tidak boleh terlalu serakah. Karena ini adalah hal yang ia sesali sepanjang hidupnya.